Silakan salah satu ketua kelas menyiapkan blok pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran kali ini, Pak Ali akan mengaksen terlebih dahulu. Silakan nanti mengajukan tangan dengan menyebut nama hadir gitu ya. Mas AA, Mas Ahmad Fauzan, Mbak Arifah, Mbak Azilda, Mbak Elina, Mas Iksan, oh ya, nggak masuk di karena apa sakit? Oh ya, nanti saya izin sama Pak. Kemudian Mas Muhammad Alif, Ibu bisa ibu. Mas Muhammad Miftahudin, Mas Nur Hakim, Mbak Devi, Masuk. Mas Rehan, ya, langsung tempat tadi ya, sudah pulang. Kemudian Mbak Sofi, Rama, Mbak Sofia, Mas Vicky, Mbak Denta, Mbak Destri, ya. Perhatikan jangan ketawa terus, ya. Sebelum pembelajaran kali ini kemarin kita sudah belajar tentang pertemuan PPL terakhir itu belajar tentang circular flow. Nah, itu circular flow itu ada berapa jenisnya diagramnya ya? Ada berapa? Apa saja coba Mbak? Arifah. Circular flow yang kemarin kita sudah belajar ada berapa macamnya? Circular flow 2 sektor, kemudian circular flow berapa? 3 sektor dan 4 sektor. Kalian sudah belajar ya? Itu oke? Untuk mereka kemarin sudah ya, sudah kita lakukan progresnya. Untuk mereka kemarin sudah melalui Google Form. Anak-anakku terima kasih sekali sebelum pembelajaran siang hari ini. Kalian sudah memberikan waktu buat Ani, padahal kalian saat ini sedang mengikuti asesmen karena Mbak Ali sedang menyelesaikan tugas PPG. Kemudian di sini Bu Ali akan menyampaikan sebuah masalah, yaitu yang pertama nanti kita akan belajar tentang kebutuhan manusia dan kelangkaannya. Tujuan yang pertama, tujuan dalam pembelajaran hari ini yaitu menegaskan kelangkaan berdasarkan pengalaman di sekitar kita. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan kelangkaan. Kemudian yang ketiga, menyusun skala prioritas supaya dan upaya untuk mengatasi permasalahan kelangkaan. Ya, kemudian untuk itu nanti Bu Ali akan menampilkan video kelangkaan. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan bagaimana mengatasi kelangkaan. Materinya seperti apa? Kemudian nanti kita akan membentuk sebuah kelompok kalian mengerjakan. Saya tampilkan dulu apa itu videonya deh, video kelangkaan. Kalian perhatikan di depan. Saat jam istirahat sekolah, tiba-tiba HP berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang memiliki info jika artis pemerintah itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Ya, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memiliki sejak dulu untuk melihat konser idola sementara tidak bisa di situ. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kafe sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak, jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas.
Berbalik terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku hubungi ini membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan. Kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu wilayah atau udara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalian sudah lihat ilustrasi apa itu kelangkaan? Kelangkaan apa? Kelangkaan apa coba? Nanti kan sudah dijelaskan. Mas Fauzian, apa kelangkaan? Berkurangnya suatu bahan Siapa yang tahu? Coba langsung tunjuk jari. Kita tadi sudah mendengarkan melihat secara langsung ya, itu video pembelajaran tentang kelangkaan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas dihadapkan pada alat pemenuhan yang terbatas. Jangan kita itu alat itu, tapi alat pemenuhan kebutuhannya tidak ada. Itu yang disebut dengan kelangkaan. Kemudian kita di sini Bu Alif akan membentuk sebuah kelompok belajar ya dalam mengerjakan LKPD. Silakan sebelum saya berikan LKPD, saya bentuk dulu kelompoknya, yaitu yang pertama kelompok 1 karena banyak siswa yang tidak hadir hari ini. Kelompok 1 itu Mbak Elina, kemudian Mbak Birpa yang paling itu ya. Kelompok 2 Mbak Arifah, kemudian Mbak Destriana, kemudian Mbak Sofia. Ya, Mbak Sofia mana Mbak Sofia? Ya, itu kelompok 2. Kelompok 1 Mbak Elina ya, Mbak Elina dan Mbak Azilza kan, Mbak Azilza. Mana? Ya itu ya kelompok 1, kelompok 2. Kemudian ya untuk kelompok 3, kelompok 3 itu ada Mas Ahmad Fauzan, kemudian Mas Anam, Mas Kamal, Mas Wiftamdin, Mas Vicky, dan Mas Nur. Ya, kelompok ini jadi 2 aja ya. 1, 2, 3 ya. Kelompoknya ya berarti kelompok 4 itu ada Mas Fauzan, ada Mas Slamet, kemudian ada Mas Aam. Nah, kelompok 3-nya yaitu ada Mas Wiftamdin, kemudian Mas Nur, kemudian Mas Vicky. Itu ya. Silakan kalian mengelompok untuk mengerjakan tugas LKPD ini. Kerjakan. Ya, satu sini. Oke, Mas. Silakan kalian kerjakan dengan menggunakan mind mapping Canva. Permasalahan yang pertama, silakan kalian kerjakan kira-kira 10 menit selesai. 10 menit selesai. Ayo keluarkan HP-nya untuk mengerjakan main Canva dengan cara aplikasi Canva. Kemudian kamu pilih mana yang mau dipakai. Berdasarkan 1, negara Indonesia merupakan negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya sebagai petani. Walaupun begitu, krisis pangan masih saja terjadi. Salah satunya yaitu krisis beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sehingga
Indonesia diharuskan mengimpor beras dari luar negeri demi memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat. Apa yang menjadi faktor permasalahan tersebut dapat terjadi? Ya, kaitanlah dengan kebutuhan manusia. Berikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan diskusikan bersama kelompok. Masalah kedua, pada tahun-tahun sebelumnya kelangkaan BBM pernah terjadi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan. Menurut kalian, apa yang menjadi penyebab kelangkaan ini terjadi? Apa saja dampak yang ditimbulkan dalam perekonomian? Kemudian apa semuanya berdampak negatif atau justru punya nilai positif? Berikan solusi untuk memecahkan kelangkaan tersebut. Oh ya, Catherine. Saya Catherine. Iya. Presentasi ya dari kelompoknya Mas Fauzan, permasalahan 1. Silakan Mas ke depan. Mau nanti suaranya yang atau biar benar. Ini tidak apa-apa. Pekerjaan kalian kirimkan ke Wani, nanti biar ditampilkan ya. Yang sudah selesai akan dikirimkan dan dikirimkan Mas Wani. Ini sudah dikirim ke Wani ya. Silakan sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalau silakan saya nanti membacakan pekerjaannya. Oke, boleh. Biar aktif semuanya membaca. Permasalahan 1. Jawabannya pasangan dari akhir. Kelangkaan beras sebagai sumber pokok pangan bagi masyarakat Indonesia. 2. Penyebab mahalnya harga pupuk bahan pertanian yang kurang luas. 3. Banjir pemeliharaan hanya mengandalkan Pulau Jawa sebagai kebutuhan beras di Indonesia. Sampai akhir kurang jelas. Hal ini juga disebabkan karena terus meningkatnya jumlah masyarakat dan terbatasnya sumber daya alam sehingga bisa cukup untuk memenuhi Ini yang saya. Pak. impor. Keinginan dan kebutuhan yang tidak terbatas akhirnya menyebabkan terjadinya kelangkaan beras sehingga Indonesia harus mengimpor beras dari negara lain. Nah, apa dari kelangkaan beras SPN Bapak sangat berdasarkan tahun ini. 5. Solusi diversifikasi maka akan tidak terjadi perbantuan pada beras karena Indonesia memang banyak komoditas pangan apa tidak selain Mbak, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain silakan bertanya. Ya, Mbak. Tapi kurang keras, tidak ada benar ya saya. Yang saya mau bertanya dari Mas Fauzan, ada pertanyaan dari teman kamu kelompok 1. Pertanyaannya apa? Mengapa El Nino bisa menyebabkan kelangkaan beras? Nyambung karena soalnya sangat kecil, halus dan lembut seperti orangnya. Ayo kelompoknya Mas Fauzan. Itu adalah fenomena pemanasan air, suhu permukaan air yang menyebabkan pemanasan global dan mengakibatkan kekurangan air.
itu ya kita berpanen. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Aku langsung. Ya, silakan Mbak. Kelompoknya Mbak Elina. Apa itu diversifikasi pangan? Apa yang dimaksud diversifikasi Kekurangan pangan? bahan pangan. Dan contohnya apa saja? Verifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat akan mengedukasi masalah keamanan pokok yang diperlukan sehingga tidak terfokus pada satu usaha. Contohnya, masyarakat yang mendekat beras selain beras ada tepung kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kelompoknya Mbak Elina yang kedua. Mbak Elina. Siapkan Mbak Alika untuk soal-soal dan kelompok yang lain juga punya Kak. Yuk. Ini soal ibu nih. Biasakan dulu. Silakan semua perkenalkan pada audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya dari kelompok 2. Ini mempresentasikan hasil kelompok. Ya, silakan. Ya, saya akan tampilkan pekerjaan yang tadi sudah dikirimkan melalui WA. Silakan. Tadi permasalahannya seperti apa? Permasalahannya yaitu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian apa yang ditanyakan di situ? Silakan disampaikan kepada audiens. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Penyebab kelangkaan ini terjadi yaitu kenaikan harga minyak mentah dunia, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, serta meningkatnya aktivitas pertambangan batubara sehingga melambungnya harga. Walaupun begitu, Pertamina sebagai BUMN diharapkan bisa membantu support pendistribusian BBM dengan harga yang usaha. Ya, lanjutkan. Walaupun begitu, Pertamina sebagai BUMN diharapkan bisa membantu support pendistribusian BBM dengan harga yang terjangkau. Apa yang ditimbulkan akibat kelangkaan BBM yang naiknya harga minyak seperti yang kami permasalahan atau solar ada yang berdampak pada kegiatan ekonomi dan transaksi jual beli. Dampak positif dari kelangkaan BBM yaitu mendorong masyarakat yang Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Mas Fauzan mau bertanya. Mas Fauzan mau bertanya. Silakan Mas Fauzan. Mengapa harga bahan bakar makin mahal dan berikan contoh pengalihan BBM? Mengapa harga bahan bakar semakin mahal dan berikan contoh pengalihan BBM? Bisa. soalnya mau yang Mengapa harga bahan bakar makin mahal dan berikan contoh pengalihan BBM? Dan berikan contoh pengalihan BBM. Selanjutnya solusi tidak membeli BBM itu pakai apa gitu ya? Pengalihannya pakai apa? Ini yang menyebabkan yang unik. Baca Pak. penyebab kelangkaan ini terjadi penyebab kelangkaan ini terjadi yaitu kenaikan harga minyak dunia, meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat serta peningkatan aktivitas pertambangan batubara dengan melambungnya harga. Ya, kemudian solusinya, solusi ya solusinya apa? Solusi dan strategi pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM yaitu dengan menghimbau masyarakat agar kendaraan yang berukuran di atas 1.500 cc tidak boleh mengisi pertalite dan solar. Bisa juga dengan beralih ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Nah, bahan bakar yang ramah lingkungan apa itu? Contohnya? Listrik. Ya, bahan bakar sekarang menggunakan diciptakanlah mobil listrik ya, sepeda motor listrik, karena itu dari BBM. Kemudian ada lagi pertanyaan? Klik sudah? Ya, ada pertanyaan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tadi sudah selesai dalam presentasi kali ini. Dan kesimpulannya bahwa kebutuhan manusia itu tidak pernah terbatas, namun ada
barang dan jasa yang terbatas. Jadi kalau barang dan jasanya terbatas, sedangkan banyak orang yang membutuhkan kebutuhan, maka akan terjadi kelangkaan. Karena hanya sedikit, tapi segitu oke. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya barang akan naik, kesulitan untuk mencari, dan bahkan ada oknum yang nanti nakal ditimbun seperti itu. Untuk menjelaskan tadi memberikan kesimpulan, sedikit banyak akan memberikan tampilan DPT Kanva, yaitu tentang kebutuhan manusia. Manusia itu bahwa manusia itu memiliki banyak sekali kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidupnya, ya, kelangsungan kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, macam-macam kebutuhan. Jadi manusia itu juga mempunyai banyak sekali kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Itu adalah kebutuhan atau nama lainnya intensitasnya ada kebutuhan primer, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier, itu berdasarkan intensitasnya. Kemudian berdasarkan kebutuhan, ada kebutuhan jasmani dan rohani, itu berdasarkan apa ya? Kebutuhan jasmani dan rohani, siapa yang tahu? Berdasarkan sifatnya, itu adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian di sini macam kebutuhan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada kebutuhan sekarang yang akan datang, itu adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Berdasarkan waktu pemenuhan ada kebutuhan sekarang banyak akan datang. Kemudian ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kemudian alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan yang pertama barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan cara penggunaannya, dan berdasarkan hubungan dengan barang lain serta proses pembuatannya. Kemudian kelangkaan, ciri kelangkaan adalah keterbatasan sumber daya hidup sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Ciri-ciri kelangkaan yaitu sumber daya, ya, sumber daya jarang kita dapatkan atau sulit didapatkan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, keinginan manusia itu tidak terbatas. Kalian kan tentunya tidak hanya pengen sepatu, nggak mungkin sih pengen sepatu yang banyak. Kemudian ada permintaan yang melambung tinggi, jadi uang saya itu oke. Dihadapkan pada alatnya yang sedikit, alat barang ataupun jasanya tadi yang oke. Kemudian kita lanjutkan post-test. Post-test ya, oke. Sekarang kalian akan menampilkan post-test tentang kelangkaan dan post-test dengan krisis. Silakan kalian siapkan HP, kemudian nanti kalian akan menampilkan di sini. Ya, benar. Kalian kok oke? Silakan mulai kalian kerjakan. Saya mulai. Sudah belum? Ya. Sekarang isi screen-nya tadi dibuka, klik yang sudah dikirim Bu Ani, tinggal diklik di WA. Untuk kodenya 1016239. Kodenya ini 016239. Sudah? Makanya tidak kelihatan. Ya, kita mulai ya. Sudah belum? Tadi kok ada 12. Ya nggak tahu apa. Oh ya. Ya kita mulai. Klik. Silakan kalian. Oke.
Penentuan itu apa toh? Oh, Mas Fauzan. Nomor 1 Mas Fauzan, nomor 2 Mbak Destiana, nomor 3 Mbak Arifah. Ya. Dari proses ini ada beberapa yang masih kurang bagus nilainya. Berarti ini saya kasih soal pengayaan dan remedia. Berarti yang nilainya di bawah itu dan nilainya yang masih kurang bisa kasihkan remedi dan pengayaan. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Apa kalau Ya bagus ya pengayaan. Kekayaan. Silakan mengerjakan 10 menit. Soal pengayaan ada di sini. 10 menit. Nah, sudah selesai ya? baik. Saya silakan. Siap ya? Dilakukan refleksi. Terus refleksi diulang. Oke ya? Kita lanjutkan sebentar lagi, sebentar. Kita lanjutkan yaitu refleksi pembelajaran kali ini. Bagaimanakah kalian dalam pembelajaran pada saat ini dengan menggunakan Mentimeter? Refleksi digunakan dengan Mentimeter. Anak-anak, untuk Mentimeter ini sudah di-share di grup. Silakan kalian buka grup kalian masing-masing. Kodenya 32 33 1586. Sudah ya? Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Silakan kalian isi. So, capek banget ini. Nomor sampai mana ya? Ya, sampai ngantuk itu karena kembali tahu kalian tes. Pembelajaran kali ini cukup sekian. Kita akhiri. Salah satu ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Silakan untuk masing-masing. Untuk masing-masing kelas.